Sotihotu Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan memanjatkan doa nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Sadari nafas masuk dan nafas keluar. Katakan dalam hati, nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah membahas tentang pertapa Siddhartha menjadi pertapa, atau Siddhartha menjadi pertapa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pertolongan sejati dengan tema menolong dengan ikhlas. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa memahami tentang pertolongan sejati. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh pertolongan sejati. Dan yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan pertolongan sejati. Baiklah, pada pembelajaran pagi ini, Ibu akan bercerita tentang kisah penyu raksasa. Pada suatu saat yang sangat jauh di masa silam, sang bodhisattva terlahir kembali sebagai seekor penyu raksasa. Tempat tinggalnya adalah di dalam samudra. Yang diharapkannya setiap hari adalah, bila saatnya tiba kelak, ia akan terlahir kembali menjadi seorang Buddha. Besar kemungkinan, ia masih harus lama sekali sabar menunggu, sebab pada umumnya, jika tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang, seekor penyu dapat mencapai usia yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada binatang-binatang lain. Pada suatu hari, sebuah perahu besar berlayar di samudera itu dan memuat 500 orang pedagang di dalamnya. Di dekat tempat penyu raksasa yang sedang berenang-renang itu, perahu tersebut sekonyong-konyong diserang badai topan. Badai angin topan itu sedemikian hebatnya, sehingga perahu tersebut tenggelam karenanya. 500 orang pedagang itu terapung-apung di tengah-tengah samudera, saling berpegangan pada papan kayu atau segala sesuatu dari sisa-sisa kapal yang dapat diraih, agar supaya tidak tenggelam. Harapan mereka untuk mendapat pertolongan pun tidaklah besar, karena sama sekali tak nampak sebuah perahu lain pun di kaki langit. Makanan dan minuman tidak ada, karena terbawa tenggelam oleh perahu. Mereka bakal menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan jika si penyu raksasa tidak berada di sekitar lokasi itu dan mengetahui peristiwa yang menyedihkan tersebut. Ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, dengan badannya yang amat besar, sang penyu raksasa
menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Dimintanya mereka naik ke atas punggungnya, sebanyak yang dapat dibawanya dalam setiap perjalanan. Demikianlah penyu raksasa itu berenang-renang pulang pergi mengangkut pedagang-pedagang sampai orang yang terakhir dengan selamat berada di pantai sebuah pulau kosong. Sudah tentu mereka semua bergembira dan berterima kasih kepada penyu raksasa itu. Sang penyu itu sendiri, karena pekerjaannya yang luar biasa beratnya itu, merasakan sangat letih. Maka setelah berhasil memberikan pertolongan kepada korban bencana laut itu, ia pun tertidur di pantai. Dan sang penyu tertidur pulas dalam waktu yang lama. Sementara itu, pedagang-pedagang yang beberapa waktu lamanya terapung-apung di laut tanpa makan dan minum, merasa sangat lapar. Mereka melihat-lihat pulau itu dengan harapan akan mendapat makanan. Tetapi malang bagi mereka, sebab pulau itu ternyata sangat tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dengan buah yang tidak seberapa banyaknya. Bagi 500 orang yang perutnya lapar, maka buah-buahan itu dalam sekejap telah habis dimakan. Mereka berbaring-baring di pantai dengan perut yang semakin lama semakin terasa lapar. Dan seperti itu yang menggerakkan mereka tertuju kepada penyu raksasa itu dan terus memandang kepada penyu tersebut tanpa berkedip. Timbul pikiran yang buruk dalam pikiran mereka. Dan memang hal itu pun dapat dipahami dengan wajar. Memang ketika orang merasa sangat lapar dan kemudian di hadapannya tersedia makanan lezat yang dapat menghilangkan lapar, maka tentu akan timbul bermacam-macam pikiran yang biasanya tidak pernah ada. Demikian juga halnya dengan pedagang-pedagang di pulau itu. Penyu raksasa yang sedang tidur seakan-akan merasakan apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran para pedagang itu. Maka penyu tersebut menjadi gelisah dan terbangun dari tidurnya. Ia pun berpikir sejenak dan kemudian terbayanglah dengan jelas tentang tujuannya untuk menjadi seorang Buddha seperti yang telah sangat lama diidam-idamkannya itu. Mengapa ia harus berpikir panjang lagi? Mengingat bahwa ia mungkin harus hidup lebih lama lagi sebagai penyu? Dengan rela untuk mengorbankan badannya sebagai makanan bagi pedagang-pedagang yang sedang menderita kelaparan tersebut, maka ia dengan sekaligus akan dapat meraih tujuannya. Maka sesuai dengan jalan pikirannya, tubuhnya direlakan untuk disantap oleh orang-orang kelaparan tersebut. Para pedagang tersebut tertolong olehnya, dan karena timbunan karma baik mereka, tak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mau menolong mereka dari pulau itu kembali pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Dan penyu itu kemudian akan terlahir kembali sebagai seorang sama Sang Buddha. Nah, dari kisah penyu raksasa tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menolong itu harus dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian, ataupun pamrih apapun. Nah, ada suatu kisah, Buddha juga di kisah yang lain, Buddha juga telah memberikan pertolongan sejati. Pada saat itu ada seorang biku yang sakitnya sakit parah. Nah, sakitnya itu bernanah. Tidak ada satupun biku yang mau menolongnya. Tetapi Buddha dengan tanpa merasa jijik, dia menolongnya dengan ikhlas, dengan membersihkan lukanya, dan biku yang lain pun jadi merasa malu dengan Sang Buddha. Sebagai siswa Buddha, kita harus
meniru pertolongan sejati yang telah dilakukan oleh Buddha. Menolong tanpa pamrih adalah pertolongan sejati, pertolongan yang dilakukan dengan ikhlas. Pertolongan sejati tidak mengharapkan balasan dalam bentuk apapun. Menolong tanpa pamrih tidak mengharapkan imbalan berupa materi ataupun pujian. Jika menolong masih mengharapkan hadiah atau pujian, berarti itu bukan pertolongan sejati. Tolonglah selalu orang yang membutuhkan. Jangan mengharapkan orang membalas pertolongan yang telah dilakukan. Memberi pertolongan juga tidak boleh menyesal. Memberikan pertolongan sejati adalah perbuatan yang mulia. Jika kita memberikan pertolongan sejati, kita telah menjalankan ajaran Buddha. Nah, untuk tugas kalian di rumah, nanti mengerjakan Ayo Berlatih halaman 61 dan 62. Kemudian untuk pelajaran berikutnya adalah pertolongan tanpa pamrih. Marilah pendidikan agama Buddha pada pagi hari ini kita tutup dengan memanjatkan doa Namakarapata bersama-sama. Arahang sama sang Buddho Bhagawa, Budang Bhagawantang Abiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.